PHBI, yang kami hormati Ketua RW 10, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al Barokah, yang kami hormati Ketua PHBI Masjid Jami Al Barokah, serta yang kami hormati kaum muslimin dan muslimah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shamli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini masih memberikan hidayah kepada kita untuk berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam bagi umat manusia. Menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nabila beserta rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Fitriani. Nah, sebelum acara dimulai, maka sebaiknya kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kami akan menyebutkan susunan acara. 1. Pembukaan. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemah. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat ada persembahan musik Islami modern. Yang kelima, persembahan musik Islami tradisional. Yang keenam adalah acara yang paling ditunggu, penutupan. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran beserta tempat kami persilahkan. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al Barokah beserta stafnya, yang kami hormati Ketua Irma dan anggotanya, yang kami hormati seluruh warga RW Blok 10 Rancai Kencana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rawi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenan dan izinnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan iman dan Islam, sehingga di malam ini kita dapat berkumpul bersama untuk memenuhi undangan kami dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau tepatnya pada hari Kamis 29 Oktober 2020 Masehi. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta kepada kita sekalian selaku umatnya yang tetap istiqomah, patuh dan taat kepada ajaran sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema peringatan Maulid kali ini yaitu suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Dalam sambutan ini izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW semoga menjadi momentum terjalinnya ukhuwah Islamiyah umat Islam umumnya dan khususnya jalinan silaturahmi seluruh warga RW Blok 10 yang semakin meningkat. 2. Peringatan Maulid Nabi ini terlaksana atas dukungan semua pihak di lingkungan RW 10. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami izinkan mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak pengurus RT, RW, warga RW 10 dan para donatur yang telah berpartisipasi baik moral maupun material untuk mensukseskan acara ini. 3. Secara khusus ucapan terima kasih penghargaannya Bapak RW 10 Bapak Muhammad Hasan atau yang mewakilinya, yang kami hormati para ketua RT 01 hingga 06, yang kami hormati para wakil undangan dari luar Blok 10, dari luar RW 10, yang kami hormati bapak-bapak tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Barokah dan ibu-ibu jamaah Masjid Taklim, dan mobil khusus kepada anak-anak Irma Masjid Al-Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan kenikmatan pada kita pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati kelahiran manusia teragung sepanjang sejarah, Muhammad Rasulullah. Semoga dengan peringatan ini kita mendapatkan banyak berkah, kita banyak mendapatkan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan malam ini kita juga patut bersyukur dengan cuaca yang biasanya beberapa hari ini banjir dan hujan lebat, sekarang bukan sana Allah maparinan kesempatan kalau orang sadayana ngalaksanakeun ieu acara. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, sebetulnya yang saya sampaikan tadi sudah banyak diwakili oleh Bapak Yayan Mardianto dari PHBI. Mungkin saya sebagai wakil dari Pak Haji Mumuh, karena Pak Haji Mumuh sedang sakit, maka saya berdiri di sini untuk mewakili.
Saya mewakili beliau hanya ingin menyampaikan bahwa fungsi masjid itu pada pokoknya ada 3. Yang pertama sebagai tempat ibadah, yang kedua tempat menimba ilmu atau menambah wawasan keislaman. 6. Yang terhormat tokoh masyarakat dan warga RW 10, terima kasih. Hari ini tidak ada hujan, aman. Ya, mudah-mudahan tidak ada banjir lagi. Ya, sekarang pengumuman ya. Satu, kepada warga RW 10, terima kasih atas cicilan ambulan. Makasih kepadanya. Yang kedua, tolong pengurus yang belum setor ke RW tolong disebarkan. Kenapa nanti kalau meninggal dunia harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Kenapa uang warga harus sampai, tidak boleh disimpan. Tanggung jawab. Kalau ada apa-apa bilang ke saya, nanti diikhlaskan. Kenapa saya tiap bulan rugi 700.000 kali 14 bulan? Kalau dia ngaku dibebaskan daripada meninggal bawa mati. Ya, mulai hari bulan depan harus jujur, tidak ada apapun, uang ambulan harus setor, tidak ada anu-anunya, dosa. Kalau saya tidak cari keuntungan, saya sudah 14 bulan rugi 7 juta, tidak minta asal pengurus bilang ke saya berapa diikhlaskan, tidak ada apapun. Yang ketiga, mobil ambulan sudah dipegang oleh DKM dan iuran ambulan di DKM, nanti DKM setor ke saya. Nah, yang keempat, tolong hari bulan ini gawat-gawat pemilu. RW itu netral, satu saya PNS, RW netral. Saya punya kos nomor 1, nomor 2, nomor 3, punya semua. Tidak ada RW lain. Saya peta, tidak ada peta. Saya netral, tidak ada apapun. Yang penting ada bukti, bukan janji. Janji buat apa? Tidak ada bukti. Nah, yang kelima, sumbangan itu bukan dari caleg, dari kabupaten. Tidak ada nama caleg nomor 1, 2, 3, tidak ada. Semua nanti dapat untuk jalan Baku 17, Baku 3 ada semua. Ya, bukan dari caleg, dari pemerintah. Tidak ada. RW 10 nanti netral dulu, belum ada pertemuan nanti. Yang terakhir kepada RW 10, banjir itu jangan nyalain pengurus. Udah dari Allah, udah musibah. Di Jakarta aja banjir. Di mana banjir musibah. Tidak ada alasan ini pengurus, tidak ada. Ya, kepada warga 10 harus sabar. Di Blok 10 di Jakarta di mana banjir musibah. Karena Allah tidak mengizinkan banjir, tidak mungkin banjir. Ya, itu ya. Makasih kepada warga 10. Mudah-mudahan warga 10 tetap sehat, lancar dan bahagia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik Islami modern kayak gimana? Wah, saya nggak ada yang tahu. Coba jelasin. Nah, buat menjelaskannya gimana kalau kita wawancara aja salah satu personilnya nih Teh. Kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti persembahan musik Islami modern, kami persilakan untuk naik panggung. Salatullah
Pada malam ini kita turut berduka cita atas meninggalnya wafatnya Bapak Rosidi tadi saat dia bermain untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, untuk mendoakan beliau selagi kita masih bersama-sama, marilah untuk membacakan doa Al-Fatihah kepada almarhum, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, dengan tidak mengurangi rasa hormat anak-anak yang tadi juara perlombaan untuk sementara karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk pembagian hadiah, silahkan nanti menghubungi panitia Ikatan Remaja Masjid Al-Barokah untuk diselesaikan. Sekali lagi kami mohon maaf karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, kami akan melaksanakan acara yang terakhir, yaitu pemberian ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita langsung ceramah saja karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Anak Pak. Sekalian nanti
di akhir penghujung acara. Nah orang anu ngilikeun kudu alus Tetap saya disebutkan alhamdulillah. Hah? Saya disebutkan. Nah orang anu ngilikeun kudu alus kitu. Bapak-bapak hadirin, ini ada penasaran bagi ibu-ibu, dibacakan saja katanya yang juaranya boleh. Boleh. Pak ya, mohon izin ini karena permintaan dari orang tua Pak. Mangga, langsung ya. Ya, untuk adik-adik yang disebutin namanya, nanti ngambil pialanya ngambil ininya pialanya boleh ke masjid di sana ya, ditunggu. Untuk lomba azan, juara pertamanya ada Rizal Maulana dari RT 04, juara keduanya ada Agustian dari RT 06, juara ketiganya ada Muhammad Hikam dari RT 02. Nanti yang menang langsung ke belakang masjid ya. Buat lomba menggambar dan mewarnai kategori TK Ya, juara pertamanya ada Almaira dari RT 05, ada juara keduanya ada Kayla Adena dari RT 01. juara ketiganya ada Muhammad Hardarwafi dari RT 03. Nah, kalau buat menggambar kategori SD, juara satunya ada Berikia Farah dari RT 03. Yang keduanya ada Muhammad Sidki dari RT 01. Dan juara tiganya ada Kuena Edolis dari RT 01. Yang ketiga ada perlombaan doa harian. Yang pertama ada Rafania Aira Najia dari RT 01. Yang kedua ada Safi Raihan Ana dari RT 04. Yang ketiga ada Muhammad Mirza dari RT 06. Nah, buat surat pendek kategori SD, juara pertamanya ada Julia dari RT 04. Juara duanya ada Muhammad Hikam dari RT 02. Dan juara tiganya ada Yuzarsif dari RT 03. Untuk kategori SMP-nya ya, yang pertama ada Orinda dari RT 06. Yang kedua ada Frila dari RT 03. Yang ketiga ada Neisha dari RT 04. Dan yang terakhir lomba Pildacil. Juara satunya ada Mayasa dari RT Meisha Teresia dari RT 06. Yang keduanya ada Aulia Putri dari RT 04. Dan juara tiganya ada Akila Siva Ibdati dari RT 03. Ya, untuk adik-adik yang namanya udah disebutin, boleh langsung ke belakang ke sana ya untuk ngambil sertifikat sama pialanya. Untuk panitianya mohon bantuan untuk membawa Ya. pialanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang tidak menang jangan patah semangat, terus berusaha ya. Semangat. Terima kasih. Dibawa ke bawah dengan piala-pialanya. Kursinya sekalian deh dirapikan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, alhamdulillah pembacaan juara-juara telah selesai disampaikan. Mohon maaf piala tidak bisa langsung diberikan karena situasi dan kondisi. Nanti bisa langsung menghubungi Irma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, baik hadirin sekalian kaum muslimin wal muslimat, kita langsung menghadirkan penceramah Al-Mukarram Bapak Cucu Al-Ghifari MPDI. Sekali lagi kepada Bapak
Ustadz Cucu Al-Ghifari MPDI, kami persilahkan untuk memberikan ceramahnya kepada kaum muslimat, muslimin dan muslimat warga RW 10 dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tema suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang apa cukup hari sih. Karena benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati sesepuh Ketua DKM, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT Sadayana PKW Hijri Kademet, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kegiatan kita malam ini menjadi wasilah untuk bertambahnya keimanan, untuk bertambahnya wawasan keislaman, untuk semakin eratnya tali persaudaraan. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat aktivitas kita, kegiatan malam ini menjadi amal salih yang diterima, dicintai, diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumaha dalam sadayana Pak? Nah, vaksinnya kuring terus dikalikannya. Dan langsung dioke akor pendek Ibu ya. Cuma lamun nangtung katingali pisan. Saya minta maaf. Insya Allah pada malam ini Ibu tenang. Dan kamu ngaji mah lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Kalau kamu ngaji mah lebih cepat, lebih baik. Dan saya yakin bahwa inti dari kegiatan kita keinginan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin Ibu 5 menit ini saya ingin kontrak belajar dulu, kita samakan dulu. Kebetulan saya di sini baru pertama kali, jadi kita samakan.
bahwa pertemuan ini harus bertambah kebaikan. Satu, berupa keberkahan iman. Sia-sia kita kumpul, kita berkorban harta, berkorban waktu, berkorban istirahat kita, tetapi kita tidak bertambah keimanan. Maka sepakati oleh kita, raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ya, terima kasih. Jadi malam ini kita jadikan raih keberkahan iman. Yang kedua, kita samakan malam ini dengan waktu yang singkat, tetapi kita berharap ada keberkahan ilmu, bertambahnya ilmu. Terus nggak ada apa? Halo? Ibu kan nggak ada? Kumaha doana? Bismika Allahumma aliyah wa bismika amut gitu ya. Biasa ngaji begitu. Ya. Jadi kita samakan. Waktu yang singkat ini bertambah ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Terus ada Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Jadi ibu siap-siap ya bertambah ilmu. Oke bu, santosan ditalosan seorang-seorangnya. Nggak biasa ngejawab, cuma balik gitu. Halo, stres tami-taminya. Maka tidak harus bertambah ilmu. Ketiga, Bapak Ibu, kita raih keberkahan berupa ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Saya tidak menginginkan ketika hasil kajian lalu terjadi hal yang tidak diinginkan, merasa paling benar, mudah menyalahkan, sampai akhirnya timbul perpecahan. Nauzubillah ini dari rumah besar kita sama. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tiga, ya. Ada iman yang bertambah, ada ilmu yang bertambah, ada ukhuwah yang semakin erat di antara kita. Baik Bapak Ibu sekalian, 9:30 cekap ya. Ibu halo, 9:30 cekap ya. Bapak 9:30 cekap. Cekap. Oke, nanti akhiri kita dengan mendoakan almarhum. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita sedang mengenal nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir Rasul itu merupakan nikmat besar. Kenapa dikatakan nikmat besar? Satu, hadirnya Rasul menjadikan umat manusia jadi kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kalau baca sejarah, sebelum hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kondisi Mekah itu secara akidah sudah jauh dari kebenaran. Mereka menyembah berhala, mereka bawa berhala-berhala ketika musim haji sekitar Ka'bah. Di rumah mereka berhala, disimpan mbahnya berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Hadirnya Rasulullah membawa umat jadi kenal dengan Allah. Hadirnya Rasulullah mengajarkan umat hakikat bersyukur yang benar kepada Allah. Karena fitrah manusia memang butuh dengan sesuatu yang dianggap kuat. Maka ketika tidak dibimbing oleh wahyu, ada benda yang dikeramatkan yang dianggap memberi kekuatan. Ada tempat yang dikeramatkan yang bisa memberi manfaat dan madarat kepada dia. Ada binatang yang kemudian didewakan. Ada benda-benda yang besar, matahari contohnya, bintang-bintang yang kemudian dianggap memberi kekuatan. Ketika umat tidak diberi hidayah oleh Allah, maka hadir Rasulullah. La ilaha illallah.
Manusia yang merasa lemah lalu merasa diberi kekuatan, dia ingin bersyukur. Maka jangan aneh karena merasa matahari itu luar biasa, lalu kemudian dia anggap Tuhannya matahari, kemudian dia menyembah matahari sebagai bentuk kesyukuran. Lewat Rasul kita tidak melakukan seperti itu. Maka dibimbinglah umat agar kenal dengan Allah, dibimbinglah umat agar bisa berterima kasih kepada Allah. Maka dibimbing kita sholat, dibimbing kita zakat, dibimbing kita haji, dibimbing kita puasa, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat besar. Hadirnya Rasulullah menata peradaban. Ibu yang lebih berterima kasih sebetulnya kepada Rasul. Bagaimana wanita ketika masa jahiliyah, bagaimana wanita ketika masa Romawi, dan bagaimana wanita ketika masa Islam. Jauh harga diri mereka. Pada masa jahiliyah sebelum Rasulullah diutus, ibu sekalian, orang-orang di Arab malu ketika memiliki anak perempuan. Bahkan anak perempuan ketika lahir ketahuan jenis kelaminnya perempuan, dikubur koropes, dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Tapi lihat Islam datang, Rasulullah datang, wanita luar biasa dihormati, ditinggikan derajatnya. Disebut di dalam Al-Quran ada khusus surah wanita, An-Nisa. Bahkan ada dua Pak An-Nisa itu. Ada An-Nisa Sugro, ada An-Nisa Kubro. At-Talaq itu disebut An-Nisa Sugro. Allah angkat derajat ibu, bahkan Al-Jannah tahta aqdamil ummahat. Ini luar biasa peradaban Islam. Bagaimana orang yang lemah kemudian dilindungi, bagaimana orang yang miskin kemudian disantuni, ditata kehidupan sehingga muncul peradaban yang penuh dengan cahaya. Dan inilah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, ini bagian yang pertama. Jadi bagian yang pertama saya ingin mengingatkan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika mengutus Rasul dari kalangan mereka. Jadi hadirnya Rasul merupakan karunia besar bagi kita. Kenal Allah, kenal cara ibadah kepada Allah, dan kehidupan yang tertata luar biasa sehingga membuat peradaban baru untuk dunia ini. Poin kedua, lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat besar ini? Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat besar ini? Bagaimana kita berterima kasih dengan hadirnya Rasulullah? Satu, Bapak Ibu, Rasulullah kita syukuri kehadirannya dengan cara mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, saya yakin hadir orang-orang yang hadir di sini orang-orang yang yakin betul membetulkan perkataan Rasul. Orang-orang yang hadir di sini, insya Allah orang-orang yang istiqomah menjalankan perintah-perintah Rasul, menjauhi larangan-larangan Rasul. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang beribadah sesuai dengan tuntunan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita ingin bersyukur hadirnya Rasul, maka yang pertama pelihara keyakinan akan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena iman naik turun, maka dijaga. Cara mengimani, benarkan perkataan Rasul, laksanakan perintah Rasul, jauhi larangan Rasul, lalu beribadahlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Ibu, jadi nukannya naon Bu cara bersyukur nanti? Kalau itu juga mengartinya, benar juga anak gitu. Saya Pak, suasana jadi letik gitu. Jadi namun jauh saya asa ke rumah rada
hareran bapak tanya dino poek deh kan gitu ya. Oke, kahiji iman. Kedua, bagaimana cara mensyukuri kehadiran Rasulullah? Mahabbatan, cinta. Cintai Rasul. Kalau iman di Quran banyak berbicara. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, mahabbah, cinta. Satu iman ya Rasulullah. Yang kedua, cintai Rasulullah. Nanti boleh dilihat surah At-Taubah ayat 24. Cinta kita kepada Rasulullah tuntutan dari iman, bahkan kesempurnaan iman kita ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Imam Bukhari. Rasul sampai bersumpah, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Demi Allah, tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku ahabba, lebih dicintai, min nafsihi daripada dirinya, wa waladihi daripada anaknya, wa walidihi daripada orang tuanya, wan nasi ajma'in dan dari semua manusia yang lain. Jadi mencintai Rasul itu bagian dari keimanan. Suatu hari Umar bin Khattab jalan bareng sama Rasulullah, dipegang tangan Umar bin Khattab. Pak, ini indahnya Rasul begitu, dipegang tangan Umar bin Khattab. Lalu di hati Umar bin Khattab, wallahi ana uhibbu, demi Allah aku mencintai engkau wahai Rasul. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasul, aku mencintai engkau. Apa kata Rasul? Aksar min waladika. Apakah cintamu kepadaku melebihi cintamu kepada anakmu? Kata Umar bin Khattab, na'am, iya, aku lebih mencintai engkau daripada mencintai anakku. Aksar min malika. Apakah cintamu kepadaku melebihi cintamu kepada hartamu? Ya, aku lebih mencintai engkau daripada mencintai hartaku. Sampai muncul pertanyaan dari Rasulullah, aksar min nafsika. Apakah cintamu kepadaku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri? Umar bin Khattab jujur, Pak. La ya Rasul. Tidak ya Rasul. Artinya Umar bin Khattab lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, ibu lebih mencintai diri ibu, lebih mencintai suami. Ayo, bapak lebih mencintai diri bapak sendiri, lebih mencintai istri bapak. Ansi musibah malam Jumat, mau dibahas dia. Rata-rata orang dia akan mendahulukan dirinya sebelum orang lain. Benar enggak? Umar bin Khattab jujur di hadapan Rasulullah. Enggak ya Rasul, aku lebih mencintai diriku daripada engkau. Apa kata Rasul? La ya Umar, la ya Umar. La yakmulu imanukan. Tidak wahai Umar. Tidak sempurna iman. Sampai akhirnya Umar bin Khattab berpisah dengan Rasul. Lalu kemudian datang lagi kepada Rasul dengan jawaban yang sudah berubah. Ya Rasul, saya mencintai engkau melebihi diriku sendiri. Apa kata Rasul? Al-an ya Umar yakmulu imanuka. Sekarang wahai Umar, sempurna keimanannya. Sekarang wahai Umar, sempurna keimanannya. Abdullah bin Umar, anaknya bertanya, wahai bapak, kau kembali lagi kepada Rasul dengan jawaban yang berbeda. Kenapa jawabanmu jadi berbeda? Kata Umar bin Khattab, aku merenung, aku berpikir, nanti kelak di akhirat, siapa yang lebih aku butuhkan, Rasul atau aku? Dan aku menemukan jawaban, jauh lebih membutuhkan Rasulullah ketika kelak di akhirat daripada diriku sendiri. Ibu, siapa pemilik Syafaatul Ummah?
Bapak, siapa pemilik syafaatul uzma? Siapa pemilik syafaatul uzma? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar bin Khattab, aku merenung nanti kelak di akhirat siapa yang lebih aku butuhkan? Aku lebih membutuhkan diriku atau lebih membutuhkan Rasulullah? Dan ternyata aku menemukan jawaban bahwa aku lebih membutuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Umar bin Khattab, ya Rasul, aku mencintai engkau melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Satu, Pak. Jadi cinta kita ke Rasul itu bagian dari kesempurnaan iman. Kita izin dan ya upami baca bagaimana cintanya Abu Bakar ketika dalam perjalanan akan hijrah masuk ke gua. Sebelum masuk Rasulullah, jangan ya Rasul, biar aku duluan. Sama Abu Bakar. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa di dalam gua itu, maka yang pertama kali disengat adalah dirinya, bukan Rasul. Gak rela Rasulullah itu tersakiti. Masuklah Abu Bakar, dibersihkan, diratakan, beres semuanya, ditutupi lubang-lubangnya. Sampai akhirnya, ya Rasul, mangga silakan masuk. Rasulullah masuk, kemudian rebahan di paha Abu Bakar. Abu Bakar dia senang ketika kekasihnya itu bisa istirahat tenang. Dan ketika Rasulullah berada dalam pangkuannya di paha beliau, lalu Abu Bakar tersengat binatang. Pak, kira-kira lamun kurang, ya, murang kali menuju ayah dina paha urang, terus ayah orang apa yunan bapak kira-kira rek kumaha eta murang kali? Halo? Hah? Rek lompat. Jadi murang kalina rek dikaoraykeun gitu. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia tidak rela membangunkan kekasihnya yang sedang istirahat. Dia lebih baik kena sengatan binatang itu daripada harus membangunkan Rasulullah yang sedang istirahat di pahanya. Sampai akhirnya Abu Bakar tahan sakitnya dan menetes air mata kena ke wajah Rasulullah. Ada apa Abu Bakar? Enggak ya Rasul. Lihat. Ketika putus Mekah, Abu Bakar bawa ayahnya Abu Quhafa yang sudah tua dalam keadaan buta, bawa ke Rasulullah, berbaiat kepada Rasulullah untuk menyatakan masuk Islam. Jadi ayah Abu Bakar itu masuk Islam ketika putus Mekah, dalam kondisi dia sudah tua. Kata Rasulullah, kenapa engkau yang datang kepadaku? Biarkan orang yang sudah tua ini di rumahnya, aku yang akan mendatanginya. Kata Rasulullah, tidak ya Rasul. Bereslah membaca syahadat, bereslah dia masuk Islam. Abu Bakar nangis. Kenapa engkau menangis? Bukankah hari ini hari kebahagiaan di mana ayahmu masuk Islam? Apa kata Abu Bakar? Justru aku membayangkan yang masuk Islam itu adalah bukan ayahku, tetapi Abu Thalib yang begitu dirindukan oleh Rasulullah masuk Islamnya. Punten Pak, saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, Rasulullah punya mimbar yang terbuat dari pelapa kurma, dari pohon kurma. Ini biasa dipakai oleh Rasulullah berkhutbah biar kelihatan oleh para sahabat. Lalu Rasulullah dibikinkan mimbar yang baru, yang lebih bagus. Akhirnya Rasulullah tinggalkan mimbar ini, kemudian pindah ke mimbar baru. Apa yang terjadi? Mimbar ini merintih, menangis ketika ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Rintihan si mimbar ini pun didengar oleh para sahabat. Sampai akhirnya sama Rasulullah didatangi, diusap. Dikatakan kepada mimbar ini, engkau ridho dikubur di sebelah sini. Engkau ridho kubur di sebelah sini. Lalu nanti engkau bersamaku di dalam surga. Baru setelah itu mimbar itu berhenti menangis.
Bapak Ibu punten, apakah kita lebih hina daripada kayu? Begitu cinta dan rindunya sama Rasul sehingga tidak mau berpisah. Padahal kayu tidak diberi akal oleh Allah. Apakah kita lebih hina daripada kayu? Apakah kita lebih hina daripada unta datang ke Rasulullah? Di sini maulid itu sentuhannya. Maulid begitu banyak jasa Rasul kepada kita, tapi di mana hati kita? Di mana disimpan Rasulullah di hati kita? Jangan-jangan nomor sabaraha. Lebih senang dengan jabatan kita, lebih senang dengan istri kita, lebih senang dengan rumah kita, lebih berbangga dengan kendaraan kita. Rasulullah duka nomor sabaraha. Jangan-jangan baca sholawat ke pedawe malam Jumat barang-barang. Na'udzubillah ini video ada katingal di ahli saroleh sadayana. Ini semenit deh Pak. Halo? Cantunduh. Cantunduh. Jadi ngaji itu satunduhna. Ya. Tapi lamun aya nu tunduh tong suudon lain tunduh tadi keur ngasupkeun ilmu. Terus deh? Naon dalilna sok tonton TV ta. Nu tarapa teh ceritana kan ngasupkeun ilmu nih. Iya. Nu tapa ceritana teh kan ngasupkeun ilmu. Pertanyaan ari nu tapa peureum beunta. Jadi lamun aya nu peureum teh keur ngasupkeun kitu tong suudon ya. Hiji cinta. Kesempurnaan iman kita. Yang kedua, kenapa? Tuntutan cinta. Ada sahabatnya Rasul, kapan hari kiamat? Memang kamu punya bekal apa gitu? Bekalku hanya cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa kata Rasul? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan berserta yang dicintainya. Jadi apa alasan kita berkumpul hari ini? Alasan cinta. Kenapa kita cinta? Alasan iman. Kenapa lagi? Karena alasan ingin nanti kelak berkumpul dengan Rasulullah di dalam surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku, dan orang yang mencintai aku maka dia kelak bersama aku di dalam surga. Itu alasannya. Memang boga naon geus nanyakeun kiamat, bekal saya hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Gitu Pak ya. Dan ya bentuk kecintaan kita kepada Rasul tentu dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Lalu perbanyak sholawat kepadanya. Halo, pada sholawat? Halo? Asal? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah saja bersalawat, malaikat saja bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu diperintah, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah. Perbanyak. Saya teringat ada guru saya, Pak. Dia datang kepada Pak Kiai, gurunya. Jadi guru saya datang ke gurunya. Lalu dia ditanya sama gurunya, kau usia berapa sekarang? Saat itu lebih dari 50 tahun. Pertanyaan berikutnya, kau sudah bermimpi dengan Rasulullah? Apa kata dia? Belum, Pak Kiai. Apa kata Pak Kiai? Rugi. Usia seperti itu, tapi belum mimpi dengan Rasulullah. Pak, memang tidak wajib kita mimpi sama Rasul. Tapi pelajaran pentingnya dari sini, kamu rugi, usia sudah 50 tahun tapi belum mimpi dengan Rasul. Lalu dia bertanya, Pak Kiai, jadi gimana biar saya mimpi sama Rasul? Perbanyaklah sholawat, bacalah sholawat, begitu. Nah, kalau di Al-Barjanji kan ada man ro'a wajhaka yas'ad. Orang yang melihat wajahmu. Ya, atau orang ro'a fil manam, melihat dalam tidur artinya bermimpi. Maka yas'ad, orang itu akan berbahagia. Ya, peperihan orang mah pengalaman bareng sama Rasul atau hayang we biasa mimpi sareng
Karena Rasul tidak mungkin diserupai ku setan. Jin bisa menyerupai siapapun, termasuk orang-orang soleh, tetapi Rasul tidak bisa diserupai oleh siapapun. Maka orang yang bermimpi dengan Rasul seakan-akan dia melihat dalam keadaan sedang tidak tidur. Perbanyaklah baca salawat sebagai bukti cinta. Kenapa? Man ahabba syai'an fa'aksara dzikrah. Orang yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak menceritakannya. Perbanyaklah baca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Gitu ya. Isi penting-pentingnya gitu. Dua kan iman, cinta. Cinta kesempurnaan iman, cinta impian bisa berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menghadirungi iya sadayana senantiasa lebet ka surga. Amin. Badai ti payun? Ya. Biasanya. Berikutnya, artilus. Iya nen, suri teladan yang baik. Lalu apa bentuk syukur kita kepada Rasul? Iman, cinta. Yang ketiga, meneladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ada suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang berharap Allah keridhoannya, bagi orang yang berharap kebahagiaan kelak di akhirat. Wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang banyak menyebut Allah. Ada suri teladan. Simkuring rek naros Bapak Ibu, baheula keur sakola, gampang niron, gampang mikir sorangan. Tuh, katingali kan? Gampang niron, gampang mikir sorangan? Niron. Jujur Bu, niron Rasulullah mah jadi pahala. Ya? Niru Rasul mah jadi kunaon gampang niron karena teu kudu mikir. Kadua jawabannya pasti benar. Beres tuh? Cing, Ibu, ari Rasul pasti benar tuh? Rasulullah pasti benar tuh? Rasulullah pasti masuk surga tuh? Dia, kenapa tidak yang pasti-pasti aja? Rasulullah pasti benar. Nah, sing kuring macan pasti benar Pak. Bisa salah. Selain Rasulullah telah berbuat salah itu ada, maka nggak pantas sombong dengan amal soleh hari ini. Kenapa? Dan nggak ada jaminan orang yang soleh hari ini bisa jadi salah isu kan? Jangan melihat orang yang salah hari ini lalu kita jelek. Enggak, jangan. Bisa jadi orang yang salah hari ini jadi orang tersoleh di masa yang akan datang. Tong katipu kasolehan sorangan jeung tong gampang ngagogoreng kasalahan batur. Halo nah jadi itu. Ya. Harusnya gimana? Hati-hati agar kita soleh hari ini dijaga biar soleh selamanya sampai akhirnya ketika Allah mencabut nyawa kita, lisan kita rotbun an dzikrillah. Lisan kita sedang basah menyebut nama Allah. La ilaha man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilallah dia masuk surga. Juara seorang mukmin itu di akhirnya. Kalau Rasulullah dari awal sudah ada kepastian. Makanya Rasulullah diperingati kelahirannya.
Dan geus pasti bakal benar, geus pasti bakal husnul khotimah. Kalau orang-orang soleh biasa diingatnya apanya? Kematiannya atau kelahirannya? Kalau orang-orang soleh biasanya diingat itu wafatnya atau kelahirannya? Wafatnya. Kenapa? Setelah wafatnya kelihatan karomah dia, kelihatan kebaikan dia. Dari sama meh maut masalah jadi goreng tidak yakin Pak. Pernah dengar enggak cerita Barsiso? Pernah dengar Barsiso? Pernah? Tuh, berarti kan kudu dicaritakeun deui nya gitu lah. Baik, itu ciri. Oh, orang luar biasa ahli ibadah. Suhul lihat, laqad kana lakum budak. Apa yang mesti kita teladani dari Rasulullah? Semuanya ibadahnya. Pak Mughirah bin Syu'bah menceritakan bagaimana Rasulullah beribadah. Siti Aisyah yang menceritakan, pernah suatu malam Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ada sahabat yang mengikuti sholat Rasulullah, Bu, malam hari. Setelah Al-Fatihah, Rasulullah membaca Al-Baqarah. Cek sahabat ya, jika nama ada biasa lagi 100 ayat. Jika nama lamun di Al-Barokah 100 ayat bubar tah. 100 ayat. Ternyata 100 ayatnya can anggeus sampai akhir surat Al-Baqarah. Cek sahabat, jika geus beres Al-Baqarah mah geus ruku. Ternyata dilanjutkan sampai 3 surat panjang-panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tinggal di nama saf Madinah biasa standar 100 genep halaman sarokaat. Sabarakulhun tah. Halo? Lalu dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan seperti ini? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa yang sudah lalu dan yang akan datang? Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa nu entos tos dihampura, dosa nu akan datang geus dihampura. Nah, mana kikituanan? Apa jawaban Rasul? Afala akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Bapak Ibu punten, lamun hayang nikmat ibadah, maka ibadah kita tong dianggap kewajiban, tapi anggap kesyukuran. Makom syukur itu memang lebih tinggi daripada makom takwa. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Gak boleh gitu aku jadi hamba Allah yang bersyukur. Biasanya ibu sholat duhur dianggap syukuran, dianggap kewajiban. Halo? Allahu Akbar. Geus duhur deui. Balas? Karena kita menganggap kewajiban. Aya pengamen. Ibu masihan ka pengamen sabaraha juta? 500 perak. Cing, eta 500 perak ikhlas? Ikhlas atau uang pengusiran? Halo? Geus mere sageutik bari ngusir. Cing, punten. Sakali dibere, kadua kalina aya nu datang deui. Sakali masih senyum, kadua senyum keneh teh. Katilu kumaha geus ditulisan kan? Gratis gitu. Padahal merena yang sakit. Kenapa? Karena kita terdorongnya ini ada keterpaksaan. Gak nikmat, ngasih sedikit, berarti tidak nikmat. Punten Pak, lamun bapak pada katabrak, terus kurang rencana nanti ditulungan ditarik sehingga bapak salaman. Punten, kira-kira bapak rek berterima kasih moal. Kajalmi nu nyalamatkeun. Kira-kira rek 500 perak moal. Kira-kira merena sakali moal. Satungtung inget. Ya lamun bapak baheula teu disalametkeun ku saeta jigana aya geus maot. Bahkan titip ka budakna, awas. Lamun ke bapak geus maot, perhatikeun saeta. Bahkan awas ya, perhatikeun budak saeta. Bapak bisa kiayeuna teh gara-gara ku saeta ditulungan. Merena loba, merena lain sekali 2 kali. Hati bahagia. Kenapa? Merasa ada hutang, maka aku ingin berterima kasih.
Dan itulah Rasulullah. Afala akuna abdan syakura. Bapak, lamun imam bacaan panjang khusyuk jadi itu khusyuk. Ibu, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Terus bis gitu teh alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih. Jadi khusyuk jadi terkhusyuk. Hah? Jadi khusyuk jadi terkhusyuk. Coba, qul huwallahu ahad. Aduh, menit. Luar biasa. Ya, satu ibadah. Bu, punten wasa sarangan meneladani Rasul ibadahnya dan berusaha. Kebiasaan orang soleh itu memang di sholat malam. Dan sodakoh mah bisa nutara sholat malam. Nutara sholat duha ge loba sodakohna. Tapi untuk sholat malam enggak. Da'bus sholihin. Kebiasaan orang-orang soleh itu senangnya malam hari berzikir, bermunajat dengan Allah. Orang nutara tahajud bisa jadi sodakohna lebih loba. Kurang mah tahajud itu sodakoh. Rugi ya. Baik, kunci Rasulullah ada di selain yang wajib di sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. 2. Ibu bapak lihat ketawaduan Rasul. Kalau salaman Allah, kalau berbicara langsung dilihat. Rasulullah tidak malu diundang sama orang miskin. Rasulullah nggak malu makan bareng dengan orang-orang miskin. Luar biasa. Ya, lihat juga kekuatan fisik Rasul. Pak, nusok ngagoy saya. Ya, Rasulullah itu usia 60 tahun, perang Tabuk itu, Madinah Tabuk hampir 500 kilo. Dan itu adalah di saat masa yang luar biasa sulit, panas, menuju sulit. Satu kendaraan oleh 3, berarti gantian berapa ratus kilo jalan kakinya. Dan itu usia Rasulullah sekitar 60 tahunan. Dan Rasulullah itu ada yang mengatakan sebanding dengan 50 kekuatan laki-laki biasa. Makanya ketika berperang, ketika terdesak, sahabat berada di belakang Rasul. Ketika ada batu yang tidak bisa dipecahkan, sahabat bilang ke Rasul. Maka Rasul katakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minal mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai. Maka Bapak jangan menyepelekan olahraga. Sawak olahraga, ngagoes, no jogging. Jadikan kekuatan ini untuk ibadah kelak ke Allah. Karena kan bedanya, lamun sholat sehat, sareng sholat menuju sehat. Maka niatkan kekuatan kita, olahraga, makan yang teratur, itu ibadah kita. Ya, istilah umat Islam. Diajak badminton, coplok, jeung leungeunna. Ulah lah. Diajak lari, 1 kilo geus utah. Padahal Rasulullah luar biasa. Rasul itu pernah ditantang Pak, ditantang gulat ditantang Smackdown gitu 3 kali dan Rasulullah menang sampai akhirnya si Jagger itu tetap akhirnya mengakui kau seorang nabi. Begitu. Jadi luar biasa kekuatan Rasulullah. Dijaga. Nah, Pak, tawadunya, penyantunnya, termasuk sabarnya, sadayana. Dan intinya Pak, terakhir ketika Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, karena hanya Rasulullah contoh ideal di mana semua orang bisa mengikutinya. Orang miskin bisa mengikuti Rasulullah. Coba baca Rasulullah. Sejak kecil dia sudah dalam keadaan luar biasa payahnya. Abu Thalib itu tokoh tapi miskin. Abu Thalib juga tokoh tapi dia bukan orang yang serba ada. Rasul ketika kecil nonte ngangon domba, dagang. Orang kaya, lihat Rasulullah ketika usia 25. Rasulullah itu usia 25 sudah jadi konglomerat muda. Maka menikahi Siti Khadijah itu bukan pemuda miskin menikahi janda kaya, tetapi seorang pemuda konglomerat muda menikahi Siti Khadijah. Mas kawinnya itu 20 unta. Jadi jangan pikir bahwa Rasulullah itu pemuda miskin. Luar biasa. Maka Rasulullah katakan, ni'mal malus salih li rajulis salih. Harta yang terbaik itu ketika berada di tangan orang yang salih. Ridho itu beunghar? Halo? Ibu ridho beunghar? Ridho? Ya, tong sieun beunghar.
Ya, omong kerek naikkeun deui masjid. Mudah-mudahan Allah dirizkian. Saya yakin dah keditaikeun ibu sadayana kontribusinya. Sogera cung nu moal wiluan ngabangun masjid cung. Tuh, tengah cung berarti kerek ngiluan ya. Sehingga ratu rezeki. Ya. Nah, gitu ya. Baik Pak Ibu. Orang miskin, orang kaya, pejabat, lalu rakyat, lalu panglima, luar biasa sadayana. Ya, dan terakhir kuncinya Bapak Ibu, iman, cinta, meneladani. Kuncinya satu, ya sing apalah jeung Rasulullah na, maka baca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi PR malam ini ibu bapak baca. Kadu bukuna untuk meuli. Atuh motor kabeli di imah Rasulullah. Ya. Ada Al-Mubarakfuri, ada An-Nahdawi, ada Muhammad Al-Ghazali, ada Syama'il Muhammadiyah. Kalau Bapak Ibu pingin melihat sosok Rasul, nih sosok kayak kumaha perawakanna, kumaha rambut Rasul, kumaha halis Rasul, gimana cara jalannya, ya, di mana nyimpen alina, gitu. Bapak baca Syama'il Muhammadiyah, Imam At-Tirmidzi. Itu mah visualisasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa rambut, sok nepikeun sakumaha rambut Rasul. Di sana dijelaskan gimana jalannya Rasul, ya, gimana dada Rasul, begitu. Gimana cara bicara Rasulullah, itu dijelaskan di sana. Di Al-Bar Janji juga disebutkan kan di antara sifat-sifat Rasul di akhir bagian terakhir itu ada penjelasan. Dan kadang-kadang orang mah simkuringnya bangun jeng barudak dibaca tapi hatinya kadang-kadang itu dibahas gitu. Ya. Nah, jadi PR ayeuna naon Ibu? Baca. Naon PR-na? Baca. Aya bukuna? Nah, supaya bisa maca membeli kan gitu. Ya. Saya merekomendasikan ada Sirah Nabawiyah Mubarakfuri. Saya ini sejarah Nabi, lomba penulisan sejarah Nabi nomor 1, ya, pernah ada lomba dan beliau ada nomor 1 Mubarakfuri. Lalu ada An-Nahdawi. An-Nahdawi dilengkapi dengan tahrij hadisnya, bahkan peta-petanya dengan berwarna, itu An-Nahdawi. Ya, kalau Bapak ingin sedikit sejarah tapi banyak pelajaran yang kekinian, Bapak Ibu boleh baca Sirah Nabawi oleh Ramadan Al-Buti, begitu ya. Tapi kalau ingin sosok kepribadian bagaimana fisik Rasulullah, silakan baca di Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi. Baik, kita sudah bayar namanya, ada ke tongonan dari simkuring bisa ditanyakannya, bukunya geus merincang gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi PR nanti non Bu, beli buku, terus baca buku, gitu ya. Baik Bapak, hapunten saya lebih dari setengah jam dan kita sama-sama mendoakan almarhum sana nanti. Para sudi. Ya. Baik Pak, malam ini Allah memberikan pengajaran kepada kita selain mengenal Rasulullah, bagaimana Allah mengajari bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan mati itu pasti, tetapi misteri, kita tidak tahu kapan akan meninggal. Kita berhusnuzon, mudah-mudahan almarhum di acara yang sedang baik, di malam yang luar biasa sangat baik, di malam Jumat. Ya, husnuzon, dia orang baik, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Ya, kita akan berdoa buat beliau. Mari kita awali sama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي بابا رسد. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم أدخله الجنة مع الأبرار. اللهم أعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ورحمنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai, demikian ceramah dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Akhirnya kami segenap panitia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk masuk ke dalam masjid karena ada mencicipi makanan yang telah disediakan oleh ibu-ibu PKK. Sekali lagi Bapak Ibu dimohon untuk memasuki masjid karena ada tumpang.